Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal Waalaikumsalam maghfirah wal barakah di dunia wal akhirah. Bang Haji, ini kita mau nanya nih, kabarnya itu Jenglot itu atau Batara Karang itu punya kesaktian yang lebih. Nah, itu gimana Bang Haji? Bener apa enggak sih? Ya. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini, detik ini Allah masih berikan kita nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat. Dan tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad bi qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa bil afar wa diyaiha wa qutil arwahi wa hidayah wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Amma ba'd. Pada saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, my bro, netizen, Mr. Road Channel, dan netizen, saudara dan murid abang semua, mudah-mudahan pada malam ini melihat di YouTube channel Bang Haji Ridwan Cowboy, ya, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan di dunia wal akhirah. Bang akan membahas satu masalah, sesuatu benda yang diagung-agungkan, yang harganya triliunan dan lain-lain. Dan abang akan bongkar semuanya, insya Allah. Tadi pertanyaannya, silakan. Ya Bang Haji, dengar-dengar kabar katanya Jenglot atau Batara Karang itu punya keistimewaan lebih. Kabar-kabarnya katanya bisa sakti lah kalau punya itu. Nah, gimana Bang? Jadi kabar itu benar, tapi belum semua kabarnya saudaraku tahu bahwa kabar itu baru sebagian. Dari tahun 85 sampai sekarang, yang namanya Jenglot dan Batara Karang itu memang dicari. Khasiatnya banyak macam. Khasiatnya banyak, seperti merah 5 sampai sama. Seperti rantai babi, rantai bubis. Tapi Jenglot Batara Karang lebih kuat dari itu semua. Tapi dia saingan dengan merah 5. Hodamnya. Kalau hodam batu merah 5 itu, dia ada hodam yang Islam, ada hodam yang tidak Islam. Kalau Batara Karang, Jenglot, jelas-jelas itu setan hodamnya. Jelas-jelas itu hodamnya setan. Yang matinya tidak diterima bumi, dunia, dan akhirat. Ya, makanya dia mengecil. Makanya itulah yang disebut Batara Karang atau Jenglot. Sama, cuman beda nama, tapi artinya, tujuannya sama. Bahwa itu yang memegang ilmu hitam. Ya. Jadi khasiatnya bisa anti cukur, anti tembak, ya. Bisa juga mengangkat, membuat uang bisa. Tapi bukan mengangkat harta karun begini, beda. Itu bohong. Bisa tapi akan hilang. Ya, setannya Jenglot, setan berkawan kita perintah untuk mengambil uang. Di mana itu akan hilang kembali. Tapi Jenglot Batara Karang yang abang punya, yang abang mau jual, setannya, ya, bendanya ada. Jadi menjual khasiat, menjual setannya, itu bisa bikin uang, tapi tidak sempurna. Contoh, modal makannya, untuk kasih makannya setan ini,
Abang tidak sebutkan namanya, karena ada namanya. Seandainya 4 juta, bisa tuh bikin uang di kardus, pakai air putih doang, sama uang 100.000, taruh di dalam dus, air putih sini, bakar tuh makanannya, buburnya bakar. Nah jadinya itu bisa separuh duit, separuh tidak. Nah sebagian duit asli, sebagian dolar, sebagian tidak, sebagian rupiah, sebagian tidak. Ya, totalnya paling 25 juta atau 20 juta. Modal kita 4 juta. Tapi tidak bisa ratusan juta miliar, tidak bisa. Itu bohong. Nah, ilmu Batara Karang untuk menarik uang beda dengan ilmu gendam uang atau uang balik atau harta karun, gendam harta karun, itu beda. Nah, kalau uang harta karun ini abang bikin di dalam kamar ini, dalam ruangan ini, semuanya uang, kelihatannya uang, semua kelihatannya uang. Ambil 1 lembar, belanjain, uang asli. Tapi 1 jam atau 1 hari hilang nih. Beda dengan Batara Karang, dengan jenglot. Dan demi Allah, demi Rasulullah, abang bersumpah nih jam 12:30 lewat, jam 12 lewat 27 menit. Abang mau jual setannya Batara Karang abang. Demi Allah, demi Rasulullah. Kalau setan sebenarnya nggak usah pakai sumpah. Ya. Dengan kekuatan anti tembak harganya 10 triliun aslinya, tapi abang mau jual cuman 20 miliar. Tesnya di mana? Tesnya ditembak, bukan di gelas. Kalau di gelas pengamen. Ya, abang dulu pengamen buat nyari uang recehan 5 juta, 2 juta, 10 juta. Abang nih pengamen tahun 91 nih, tukang ngamennya, tukang tipu ngamennya abang, bersama guru abang sekarang almarhum guru abang. Mudah-mudahan bisa Al-Fatihah. Yang beliau punya Batara Karang dan punya Merah Lima buat ngamen, nyari duit 15 juta, 10 juta. Tahun 91 kan gede, emas masih 25.000. Nah sekarang nih abang mau jual, tapi tesnya bukan di gelas. Kalau di gelas pengamen, tapi tesnya di orang, di betis nih, kaki betis nih, tembak sini, betis atau di ayam. Jadi barang siapa yang mengaku punya setan Batara Karang, ya setan Batara Karang ya, atau jenglot, kalau bendanya telah abang keluarin, ayo sama-sama kita buktikan. Depan pembeli, depan bayar. Dan abang akan buktikan, abang tester dari Malaysia. Dan kalau dari Singapura tidak ada notaris, akte notarisnya. Abang buktikan. So, ya. Ini Sur, tahun berapa nih? 2008. Ya. Udah belum? Udah ya. Ini live ya. Jadi kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Kita punya waktu 1 jam. Ini abang keluarin. Dan ini datang, ini masih amplopnya yang asli. Masih amplopnya yang asli dari Malaysia. Ini amplopnya masih. Tadi begini. Dan ini ada pembelinya ini. Ini fotonya, abang tutup ya fotonya ya. Oke. Abang tutup fotonya. Ya, sekarang kalau orang Malaysia, orang Indonesia yang sering ke Malaysia dan bekerja sama, berdagang atau akte notarisnya seperti ini bukan. Warnanya hijau kertasnya. Terus kita lihat materainya ada di atas. Materainya ada di atas. Stempelnya ada di bawah. Kalau orang Indonesia terbalik. Materainya ada di sini, stempelnya di sini. Paham ya? Saya gitu. Ini Merah 5.
Nah, disitulah di tahun 2008. Ya, kalau sudah punya surat kuasa ini untuk menjadi tester, itu asli. Kalau tidak ada ini, dari Malaysia, Brunei, Singapura, begini mencari gini, nggak ada surat ini asli, bohong. Berarti pengamen. Ya, ini Bang tutup fotonya. Karena kode etik rahasia, nggak boleh. Dan ini tahun 2008. Dan abang bermain masalah Batara Karang, Merah 5, lantai babi, bumi, itu tahun 91. Sampai detik ini belum ada yang bisa lolos untuk Merah 5. Belum ada yang lolos dengan abang. Karena itu mesti tarung gaib, tarung ini. Lewat abang tes sekali, kuat tes. Nanti sama pembeli, sama buyer dites lagi sekali. Cukup 2 kali doang. Begitu. Itu masalah Merah 5 atau Batara Karang. Nah, sebentar ya. Sebentar ya. Jadi, kalau Batara Karang abang, setan Batara Karang abang, setan ya. Abang nggak bicara insya Allah, setan Batara Karang abang, itu memang mau abang jual demi Allah, abang mau jual. Tidak, harga aslinya ditembak itu 10 triliun. Abang mau jual cuma 20 miliar doang. 10 miliar untuk mediator, 10 miliar untuk abang. Nggak perlu serakah abang, nggak perlu triliunan deh. Ya, nggak usah pakai gede-gede, yang penting kecil. Mendingan makan singkong beneran daripada keju bohongan. Istilahnya kan? Kita depan 2, belakang 2. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau memang ada pembeli, silakan datang kemari. Dan apabila juga ada yang punya Batara Karang asli, yang mengaku asli, jenglot asli, ayo kita sama-sama adu di depan buyer. Tapi ingat, bukan ngetesnya di gelas kosong, gelas bukan. Langsung di orang atau di ayam. Jadi kalau di gelas itu sama juga pengamen. Karena yang mati itu nanti adalah manusia. Manusia benda hidup, bukan benda mati. Sekarang orang mau nembak itu pakai peluru beneran. Ya kan? Bukan nembak ke gelas, nembak ke manusianya, ke orangnya. Nah, seperti itu. Jadi kita ngetesnya, ayo di orang atau di ayam. Orangnya siapa? Yang punya barang aja, yang punya Batara Karangnya, jenglotnya. Abang yang punya, ayo tes tembak abang gitu. Ya kan, si A punya juga, ayo tes sama-sama. Ntar biar bayar yang ngetes, mana yang bagus setannya. Karena kalau udah bicara jenglot, udah bicara Batara Karang, itu setan. Matinya tidak diterima. Bumi, dunia, dan akhirat. Makanya disebut ilmu setan Batara Karang. Kalau bendanya ada mengkuat. Oh, yang aslinya sebenarnya zaman tahun 91 ya, itu mau pentol korek api pun ya, seandainya pentol korek api pun deh, tutup ginian nih, tutup botol nih, bisa anti cukul, bisa anti tembak, itu jadi duit. Tahun 90, 91 sampai 2002. Kalau cuman bendanya doang, ada bendanya gini, ya kan? Ini bendanya, nggak perlu bendanya. Ini cuman rumah doang. Cuman rumah doang. Kalau kita jual gini doang, nggak tahu yang nggak ada setannya, sama juga bohong. Kan gitu. Ya begini. Kayak begini kan gini, tuh gitu tuh.
Lagi. Ini rumahnya doang. Tapi setannya ada nggak? Gitu. Penunggunya ada nggak? Sama juga kayak manusia, jasad, sukma, ruh. Ya jasad, sukma itu sama aja ruh. Makanya ada orang ngeraga sukma, maksudnya apa? Ruhnya keluar, jangan diganggu, ntar ruhnya nggak balik lagi, ntar orangnya mati. Karena ruhnya keluar. Sukma itu bahasa adat, bahasa Jawa atau Jawa itu apa? Bahasa Islamnya ruh. Ya, biar paham juga. Ini kayak gini. Soalnya ini rumahnya. Tapi kalau orang beli rumahnya doang setannya kagak ada, ya nggak ada artinya. Nah disitulah, makanya, ayo, abang mau jual, siapa pembelinya? Makanannya apa bang? Ada darah katanya, ada ini, ada ini, ada ini. Makanan abang ada buhur selain madat. Madat sekarang susah. Oh ada yang darah, silakan, bener, bisa, boleh. Karena sama juga gini, gampang aja perbedaannya. Orang Belanda, orang Inggris makannya keju. Orang Indonesia makannya nasi. Orang Madura makannya jagung. Orang Ambon makannya sagu. Jadi jenglot makanannya itu berbeda-beda. Batarakan itu makannya beda-beda. Ada yang darah, ada yang buhur, ada yang madat, ada segala macam. Silakan. Kita buktikan saja gitu. Sebenarnya jenglot sama Batara Karang itu ada perbedaan nggak sih? Nggak ada, cuma beda nama doang. Asli, hakikatnya setan-setan juga. Maksudnya khasiatnya gitu. Khasiatnya sama ada. Ada yang anti cukur, ada yang anti tembak, ada yang ini macam-macam. Punya kata karun lah, inilah, itulah. Silakan aja. Tapi bisa dibuktikan nggak? Bang, bener nggak bang, kalau soalnya Batara Karang atau jenglot itu bisa ngambil uang itu dari dalam gudang, misalnya di rumah itu ada uang triliunan, Ya. nah itu bisa nggak diambil semua bang? Atau sebagian gitu bang? Itu benar nggak sih bang? Karena kebanyakan ada cerita-cerita di luar itu seperti itu bang. Nah gimana bang menurut abang? Oke. Ada yang mau senang sama abang kek, mau benci kek, EGP, emang gue pikirin. Ya kan? Yang penting abang mah doa Sayyidina Ali. Radhiyallahu anhu. Ya Allah ya, orang yang syirik, hasud, dengki kepada hamba ya Rabb, jadikanlah dia sadar dan tobat. Kalau dia tidak sadar dan tobat, hanya Engkau yang maha menghukum ya Allah. Syirfatha. Karena abang ngomong yang hak, yang benar-benar, yang salah-salah. Ya kan? Tentang tuh kan. Jadi ya, jadi bener nggak ada yang buat ngangkat tokan begini bagaimana abang bilang itu semua bohong. Ya, ini live ya, besok keluarin lagi. Kalau ada yang bilang itu benar, ayo ketemu abang, buktikan. Tapi jangan bikin halusinasi atau sihir atau apa, ketahuan sama abang. Karena abang bilang dulu tukang tipunya bikin gendam uang, harta karun, uang balik, uang ini tahun 1991 abang sama guru, sama grup untuk ngamen, nyari duit kecil-kecil aja. Nanti ujung-ujungnya beli minyak lah, beli ini, beli itu. Mas batangan, ada mas batangan abang? Tahu masih ada nggak ya mas batangan? Mudah-mudahan nih mas batangan kalau jual jadi negara, kalau ini laku nggak ya? Kalau buat nyambit anjing, ya kan mas batangan abang ini bisa nyambit anjing ini. Yo mas batangan abang. Mau yang segede gini ada mas batangan. Gambar Soekarno, gambar Belanda 1999, ini ada. Tinggal abang gosok aja nih, lapis emas aja mah abang. Tinggal datangin, wah,
10 biji aja pala abang benjol. Ini mas batangan. Jadi jangan percaya lagi yang namanya main Batara Karang Jenglot buat ngangkat harta karun. Itu bohong. Demi Allah, demi Rasulullah. Ayo, temuin abang dukunnya. Di depan abang. Tapi depan polisi juga ya. Depan abang, depan polisi. Dia buktiin dia ini. Nggak taunya dijual palsu, dijual nggak bisa. Masuk penjara. Abang atau dia, atau dukunnya. Demi Allah, bismillah. Nih, 1:30 pagi. Ya, mas batangan lagi. Ayo. Ini jenglot nih kalau kayak roti abang makan jenglotnya. Men nggak kayak roti aja nih. Pahit. Ini nggak main-main. Demi Allah, bismillah, abang ngomong bicara yang hak-hak, batil-batil. Benar-benar salah-salah. Ya, abang udah ngomong begini, paling yang nggak suka. Bang Ayu, paling begitu. Tapi kalau dia berakal logika, satu. Dan punya hati nurani. Dan dia beragama. Dan dia beriman. Dia akan berpikir secara logika dan dengan hati zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya abang masih zikir. Itu. Jadi, mau main apa lagi? Ya Alhamdulillah, 36 tahun. Januari, tanggal 22 Januari, ulang tahun abang, 36 tahun. Alhamdulillah abang menjadi spiritual, paranormal, dukun hikmah, praktisi. Jadi yang abal-abal, tukang tipu, trik, sulap, apa semua tahulah. Karena abang pernah melakukan itu. Karena abang pernah melakukan itu, berdosa. Pernah menipu orang. Ini abang. Makanya sekarang jangan sampai murid-murid abang, saudara-saudara abang yang menjadi spiritual mau benar-benar, tapi namanya jadi jelek. Gara-gara oknum-oknum spiritual, oknum-oknum dukun yang paranormal yang tidak baik. Nah, abang udah mau tobat, udah lagi ngejalanin tobat. Dulu gila, bener, bener, maksiat semua. Sekarang lagi pengen belajar bener lagi, belajar bertobat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena umur kita nggak tahu, abang nggak tahu. Kita semua calon camat, calon mati. Jadi kalau ada saudaraku, kemarin masih ada yang WhatsApp, bang, bener nggak sih bang? Ada uang harta karun, uang balik, uang Soekarno, uang begini, uang ini bang, uang ini, uang amanah, uang apa? Bener nggak sih? Bohong, demi Allah, demi Rasulullah, itu bohong. Temuin abang, dukunnya, gurunya. Ayo, kita rapat tapi depan polisi. Jadi sekalian buat buktiin nggak bisa, nggak ada hasil. Abang ininya bahwa dia tidak benar, tidak ini, tangkap langsung. Mana siapa yang pernah yang ketipu? Kumpulin yang ketipu, bikin RP, bikin BAP, bikin LP, tangkap, selesai. Gampang kok. Kalau abang takut, berarti abang salah dong. Tapi kalau abang benar, ngapain abang takut di hadapan polisi? Hadirkan polisi semua. Ayo, tapi hadirkan dukun palsu itu. Hadirkan pemain itu. Hadirkan mafia spiritual itu. Di depan polisi. Dia yang ditangkap masuk penjara apa abang? Membongkar semua. Ayo. Bang, ini ada pertanyaan dari netizen. Ya, netizen tanya nih, nah bang ngomongin kan itu. Karena semangat banget nih. Karena apa? Jujur. Karena abang masih zikir sama Allah, masih ingat Allah. Ya abang harus mengeluarkan yang hak. Kalau tidak yang hak, bang batil. Ayo silakan. Ari Agama Esa Wijaya. Assalamualaikum Bang Haji. Mau tanya, katanya Batara Karang atau jenglot yang asli nggak boleh dilihat matanya ya? Tidak juga. Nggak boleh lihat matanya. Ini boleh matanya nih. Yo, ini matanya abang tutup. Lihat nggak? Tutup kan matanya? Ya, tutup kan matanya? Kalau dibuka ini, tak, lampu mati. Kalau ini abang buka, itu mati semua lampu. Putus, tuh, terbakar. Tam, itu kata abang. Ya. Kata abang. Abang suka-suka abang lah ngomongnya. Kalau mulut-mulut abang, ya kan? Gampang kan? Hah? Mau dibuka kayak mau diludahin, ludahin lagi. Kalau ada yang bilang
bawa kemari Batara Karangnya. Abang akan beli, taruhannya mobil 2. Ini kunci mobil 2 taruhannya. Buka mata di sini, kalau lampu bisa putus. Asal jangan lampu sulap ya. Ada lampu sulap, pakai tek, tular kebakar. Ini abang buka, ini pecah nih. Pakai itu, pakai remote. Kayak remote nih, remote mobil. Tek, cek. Ini 2 mobil ayo taruhan sama abang. Memang sombong. Udah, janganlah menipu orang yang sedang susah, menipu orang lagi COVID, lagi begini. Jangan, udah. Cukup. Anda dan saya akan mati. Suatu saat akan mati. Anda duluan, apa abang belakangan? Apa abang belakangan, apa Anda duluan? Ayo. Kalau ada yang dibilang, nanti bakal apa? Mati lampu ini. Lagi pertanyaannya oke? Bang, mau tanya, gendam yang bener-bener gendam itu kayak apa? Kalau ini mobil takut rusak kan kunci mobil. Kalau ada yang bertanya, potong. Itu potong langsung. Jadi kalau jangan ini aja ya berdua. Gimana? Mau nanya, gendam Gendam. yang bener-bener gendam itu kayak apa? Gendam yang benar-benar sebenarnya itu arti gendam itu pemindahan. Pemindahan. Jadi gini. Ya, pemindahan ini abang umpetin nih. Ada ilmu gendam namanya. Ini abang umpetin di laci sini. Atau di sini. Di sono. Pas abang gendam, abang perintahkan jin untuk memindahkan. Brak, ada di sini. Ini pindah di sini. Itu namanya gendam, pemindahan. Ada juga sulap, ada juga trik. Paham? Orang bikin duit bisa sulap, trik, ngapain? Demian jago bikin duit di panggung, nggak ada tangan. Itu sulap, trik. Tapi Demian memang ngaku, memang orang sulap, orang apa pesulap dan apa tuh bahasa elit gitu. Demian tuh jago dia, illusion. Ya, jadi tidak ada yang namanya ilmu gendam itu apa tahu ya, jin tidak jual keris, jin tidak jual batu, tapi jin bisa diperintahkan untuk mengambil barang-barang seperti keris, batu dan lain-lain. Lagi Bang, apakah Batara Karang Jenglot bisa untuk sarana penarikan uang gaib? tadi udah diomongin bahwa Batara Karang tidak bisa untuk penarikan uang gaib. Ya, tidak bisa. Ya. Ada uang hasil korupsi di rumah 1A pakai Batara Karang. Setannya bukan pakai ininya, setannya untuk memindahkan, pindahnya bank apa semua, dan terus memindahkan uang yang hasil korupsi di rumah ini keluarin. Nggak ada yang bisa, nggak ada yang berhasil, belum ada yang berhasil dari tahun 91 sampai sekarang. Adapun itu bohongan, duit sendiri, gendam. Ini abang punya duit nih, sekepok, abang gendam. Dak, itu ada. Padahal duit abang tuh. Abang korban dulu, ambil selembar tuh, belanjain, gitu. Asli uang. Tapi tidak ada Batara Karang untuk mengambil. Yang abang bilang tadi bisa ada
setan Batara Karangabang, setan Batara Karangabang, yang sekarang mencari majikan, yang mencari pindah rawat, itu bisa. Tapi, ini abang jujur, tidak bisa miliaran, ratusan juta, tidak. Seandainya modalnya ngasih makan 4 juta, taruh di kardus Indomie, ya, taruh uang 100 lembar, 1 lembar di dalam kardus, taruh air putih depannya, tak, dah, bakar makanannya, dah, abang baca apa-apa, itu paling datang bisa hasil 20 juta. Hasilnya 50 juta, tapi yang bisa digunakan uangnya cuma 20 juta atau 25 juta. Yang lain, dolarnya sebelah, ini enggak, ini bukan dolar. Sebelah rupiah, sebelah bukan. Itu. Bisa. Dan bisa untuk menyakiti orang, nyantet orang, bisa. Namanya setan. Itu. Jadi sekali lagi jangan yang dengernya, pertanyaan ini, bahwa Batara Karang Jenglot tidak bisa untuk menarik harta karun, uang amanah, dan lain-lain, tidak bisa. Itu bohong semua. Itu permainan semua. Ya. Jadi kalau Anda, saudaraku, adikku, abangku yang baru bermain begini, jenglot begini, emas batangan begini, ya, tolong Anda jangan menipu orang lagi, jangan nih. Anda bakal masuk penjara. Taruhan sama saya, potong leher saya. Demi Allah, Anda bisa masuk penjara. Siap, di TV banyak yang menggandakan uang apa, masuk penjara. Kalau sampai pasien Anda membuat LP, laporan polisi, Anda tidak bisa buktikan, Anda akan masuk penjara. Kayak kemarin dia, Kanjeng siapa? Dimas. Kanjeng Dimas, uang begini, masuk penjara. Kalau abang jadi dia, seandainya abang jadi dia nih, udah kaya, udah apa, abang stop. Stop abang. Uang buat anak yatim, bangun pesantren, bangun apa, udah jangan bekerja lagi, nipu orang. Nipu begini, nggak usah, itu sulap semua. Entah kalau dikeluar dari mulut, bingung lagi. Oh, duit, bingung lagi. Nah, jadi jangan ikut-ikutin Dimas. Kanjeng Dimas, jangan ikut-ikutan. Kenapa? Allah tidak buta, Allah maha adil. Yang dimakan uangnya oleh Kanjeng Dimas apa semua itu orang yang susah, boleh ngutang, pengen gandain uang, pengen begini, sampai membunuh, sampai apa? Itu uang orang, sampai tidur di rumahnya, Kanjeng saking kayanya. Kalau orang tidak serakah, dia dapat hasil dari boleh nipu. Kayak abang nih hasil dapat dari nipu nih, abang bagiin lagi. Kias bagi. Makanya dulu abang nipu orang nggak masuk penjara. Jadi, ya ini dengerin. Ada grup itu ada di Jakarta itu, ada beberapa wilayah. Wilayah Cakung, Bekasi, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat ada wilayah. Untuk masalah harta karun, uang gendam, harta karun, uang balik, uang Brazil dan lain-lain. Di Bekasi ada lagi, di Cianjur ada lagi, di Bandung ada lagi, di Tasik ada lagi, di Garut ada lagi. Ada grup kita, paham ya? Kalau yang bertanya potong, kalau yang bertanya langsung potong. Ini bang dari Mr. Kalau Jamal. abang ini langsung ini sih Pak. Bang kalau udah ngejelasin. Ini ada pertanyaan dari Sahlan ya. Assalamualaikum, Bah. Jangan abah, Bang Haji, Bang Haji Koboy. Kalau dulu Ustadz, sekarang Haji Koboy ya, silakan. Gimana cara menangkalnya jenglot dan Batara Karang? Mohon pencerahannya. Begini, jawabannya abang yang mudah aja, yang singkat, padat, jelas ya, yang gampang dimengerti oleh akal, logika, dan dengan agama.
Bagaimana menangkal jenglot dan ini? Gampang. Satu, kuatkan zikir, kuatkan amal ibadah, kuatkan puasa, dan yang terakhir, belajar sama abang. Belajar sama abang. Ilmu hikmah bisa ngobatin orang, bisa ngeluarin guna-guna dari tubuh kita, bisa mengisi barang, mengisi benda, dan belajar. Ya, belajar sama abang menjadi spiritual sejati bagaimana, menjadi paranormal sejati bagaimana. Karena abang bakal mati. Abang pengen matinya abang, yang dibawa mati cuma 3. Amal ibadah, ilmu yang manfaat, anak soleh dan soleha. Itu aja. Jadi kalau kamu nggak percaya, oh Bang Haji ngomong doang, ngomong gede, punya Batara Karang. Batara Karang ini. Kalau ini mah banyak. Tapi yang abang tanyakan, siapa yang punya setan Batara Karang? Ayo kita jual sama-sama. Kita jual sama-sama. Dukun yang punya setan Batara Karang, ayo kita kerjasama jual setan kita. Walaupun pentol korek api bisa berkhasiat, karena buyer, pembeli itu membeli khasiat, bukan beli benda. Bukan beli benda, tapi beli khasiat. Kalau yang bertanya potong. Hampir 1 jam, ayo. Kenal ya? Kalau berarti Batara Karang itu sama aja sama ngepet karena nggak bisa ngambil semua ya bang. Kayak babi ngepet kan begitu juga bang. Sama nggak bang? Babi ngepet itu beda. Kan? Babi ngepet itu orang yang bersekutu, orang yang memang nyupang babi ngepet, nyupang monyet, nyupang kodok, nyupang ini gitu. Beda dengan orang yang punya gini. Orang yang punya Batara Karang itu setannya itu beda dengan orang yang nyupang. Tapi sama apanya? Sama tujuannya, bersekutu. Dan takut kepada babi ngepetnya atau gurunya, atau kepada Batara Karangnya dia takut. Itu bersekutu. Itu bedanya. Jadi siapa yang bersekutu dengan setan, yang bersekutu dengan tuyul, nyeblorong, apa semua itu berarti sudah bersekutu, sudah syirik, musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, nah, kita megang ini pun aja, istilahnya kita megang ilmu Batara Karang, setan Batara Karang, itu aja udah syirik kepada Allah. Kalau Batara Karang itu membahayakan nggak sih Bang Haji buat pemegangnya gitu? Ada apa gitu? Ya, pertanyaan yang bagus. Sesuatu apapun, mau Batara Karang kek, mau jenglot kek, mau tadi apa itu? Ngepet. Babi ngepet, monyet ngepet, monyet ngepet, ini kayak apa semua seandainya gitu. Sama, tetap ada sanksinya di hadapan Allah dan di hadapan gurunya atau dukunnya. Kayak jenglot, tingginya 10 cm. Karena tadinya nih kayak dia nih seandainya nih. Seandainya jenglot kayak dia nih, mukanya ganteng gitu kan. Terus punya ilmu jenglot, digencet sama bumi. Digencet sama bumi nggak diterima, sama Allah apalagi. Nunggu kiamat, sampai kiamat digencet di dalam bumi. Di dalam tanah. Jadi mengecil, ada yang 10 cm, ada yang 12 cm, 5 cm gitu. Paham ya? Jadi sama aja. Bang Haji, katanya setan jenglot atau Batara Karang itu bisa diislamkan gitu. Itu gimana Bang Haji? Katanya bisa disempurnakan gitu. Itu gimana Bang Haji? Sekarang sesuatu apapun yang katanya kita tidak boleh percaya dulu 100%.
Kalau belum ada bukti, Tapi benar namanya kan? katanya. Benar kan? Nah, nggak benar. Jadi bisa diislamin begini, gini. Nggak ada. Orang setan mau islamin. Kalau mau dari zaman Nabi Adam dan Hawa aja. Dari zaman Nabi Adam dan Hawa. Setan islamin aja udah. Kenapa setan bersumpah? Ya Allah, aku akan ya Allah, aku akan ganggu umatmu. Ya Allah, aku bersumpah akan ganggu umatmu sampai akhir kiamat. Karena aku tidak terima untuk sujud kepada Nabi Adam, kepada Adam. Karena aku lebih dahulu diciptakan oleh Engkau ya Allah dari aku. Kenapa Adam dari tanah? Aku mesti sujud kepada Nabi Adam, tunduk kepada Nabi Adam. Karena aku yang duluan. Itu buktinya. Makanya sampai hari kiamat, setan tidak akan menyerah. Setan tidak akan menyerah. Dan setan banyak bermacam-macam bentuknya. Ada jin bentuknya begini, ada setan begini, ada siluman kayak kayak belang-belang, kayak ini begini. Ya gitu. Dan situlah. Berarti secara otomatis kalau pemegang Batara Karang itu sudah mengikuti. Iya, sudah jelas mengikuti dan menganut ilmu hitam dan sudah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas, udah. Nggak pakai koma lagi, pasti. Karena yang maha pasti Allah. Itu aja. Jadi, tetap ya mau megang tuyul kayak setan kayak apa kayak Batara Karang tetap. Rokok enak nih. Bang, jadi kenapa dong Batara Karangnya mau dijual? Gini, itu pertanyaan yang bagus tuh. Mudah-mudahan ada pembeli, ya kan? Kalau komisinya udah tenang aja. Jadi 50-50. Jadi gini, kalau zaman dulu jualan dicukur, ente tembak itu istilahnya SS, belas mangka, BS. Sekarang SS, separuh-separuh. Kalau zaman tahun 80-85 sampai 90 itu SS, BS belas mangka. Sekarang separuh-separuh. Kenapa Bang mau jual? Ya. Pertanyaan ini sebenarnya sangat dalam. Sangat dalam. Ya intinya gini, Abang sudah tidak mau lagi pegang itu. Dan Abang sudah tidak sanggup lagi ngasih makannya. Demi Allah, demi Allah. Ini jam 1 pagi. Abang sudah tidak sanggup kasih makannya. Dan Abang sudah tidak sanggup lagi resikonya. Karena setiap orang yang megang ilmu hitam, setiap orang yang megang ilmu hitam atau setan atau demit atau apa, ada resikonya semua. Dan Abang sudah tidak sanggup karena Abang sudah pernah merasakan sakitnya bagaimana, duit banyak tapi sakitnya bagaimana. Duit banyak tapi hati kita, batin kita tersiksa. Seperti itu. Kedua, Abang pengen coba itu ASI ke bawain dikit. Dingin. ASI. Jadi pengen Abang lepas, pengen Abang jual, kenapa? Ya, karena Abang sudah nggak sanggup lagi untuk mengurus. Kebanyakan Ustaz. Ya, lagi Ustaz. Jadi Abang sudah nggak sanggup dan ini lagi menunggu ahli rawat untuk merawat. Kalau sekarang adu rawat, kalau dulu mah pokoknya ada bos, ada ini dah pembeli atau tes bukan ahli rawat sebenarnya. Ya bayar aja, udah gitu aja. Jadi pengen Abang jual seperti itu, udah nggak sanggup dan Abang pengen kembali ke jalan yang benar, ke jalan Allah. Ya, alhamdulillah sudah menjalankan sekarang ini seperti itu. Tapi kalau masih ada yang nantangin Abang untuk membuktikan, siap Abang. Dan saksi-saksi banyak nanti. Saksinya juga ada Ki Joko Bodo. Ki Joko Bodo saksinya ada. Waktu Abang tes Batara Karang, Abang di ayam. Ki Joko Bodo ada saksinya, sama murid Abang juga ada saksinya. Itu ditembak di ayam. Itu. Ya, jadi Abang ingin menjual benar-benar karena apa?
Karena sudah tidak mau lagi pegang itu, dan abang sudah tidak mau lagi bersekutu dengan setan, dan abang sudah tidak mau lagi istilahnya mendapatkan susah dan lain-lain seperti itu. Tapi kalau masih abang urus, ya mungkin abang nggak susah seperti sekarang. Astagfirullah, bukan susah ya, nggak hidup sekarang lah, nggak tinggal di sini. Tinggal mungkin di Pondok Indah atau di Pondok Rangon, gitu kan, atau di Turki, Gunung Kidul, gitu kan. Itu aja benar. Jadi yang megang Batara Karang ini, kalau memang benar-benar dia bayar, dia memang orang-orang yang memang kolektor, atau orang-orang yang senang ilmu, atau orang-orang yang memang masih menjadi preman mafia untuk itu baru cakep tuh. Gitu. Oke, ada lagi. Ada lagi satu lagi. Bayar itu tidak ada, Bang. Walau abang sudah pengalaman. Bayar itu hoax, semua nggak ada cerita transaksi. Ya, itu ada benarnya. Itu ada benarnya. Tapi ada juga salahnya. Ada barang, nggak ada bayar. Ada bayar, nggak ada barang. Sekarang abang tantang kamu. Ya, kalau kamu bilang tidak ada bayar, bawa merah delima anti cukur, tapi abang yang ngetes. Ini untuk Malaysia, Singapura. Kamu bawa kemari, jangan pakai duit ini nano-nano ya. Tapi kalau mau taruhan boleh. 2 mobil abang. 2 mobil abang anti cukur. Bawa merah delima. Jangan merah delima deh. Kontrol korek api kamu bawa. Kalau kasih dia anti cukur, kuat sama abang 1 kali aja. 1 kali aja. Kita berangkat ke Malaysia, Singapura. Itu jadi duit. Itu ya. Pembeli masih ada. Makanya sampai detik ini abang diangkat bayar tuh nggak sembarangan. Diangkat tes itu nggak sembarangan. Orang yang diangkat tes itu nggak sembarangan, bukan ecek-ecek, bukan abal-abal. Karena ngadu ilmu. Hodam dia dengan hodam kita adu. Betul. Dia punya barang merah 5, kita punya barang apa? Gitu. Berarti, Ayo. kalau tester itu ada kriterianya, Bang? Tester itu kriteria itu bagaimana bagaimana maunya pembeli, maunya bayar. Jadi bayar memilih nih. Ini ada tester 10. Siapa tester yang dianggap dia sakti, dianggap dia ya. Kalau abang nggak sakti, nggak hebat. Yang hebat hanya Allah, yang jago kalau abang. Tapi bagi bayar itu dia pilih orang-orang. Siapa nih? Makanya turunlah surat ini tester. Abang pengen tahu siapa yang punya surat ini, yang mengaku tester, yang punya surat dari Malaysia atau Brunei atau Singapura yang asli ya. Kalau ini palsu, abang siap di penjara. Kalau ini palsu, abang siap di penjara. Siapa yang punya, abang pengen tahu orang. Kalau ada yang sama, berarti kita tester beneran. Tester beneran, bukan tester abal-abal nyari pengamen, nyari duit kecil. Itu aja. Kalau sampai ada, memang tutupin mukanya karena kode etik. Ya. Dia ngaku tester dari Malaysia, di Singapura, Brunei. Mana akte notarisnya dari Singapura, Malaysia? Itu. Kalau bikin akte surat dari sini doang, Jakarta gini mau banyak, gampang. Di Pramuka juga bisa bikin. Kayak begini, Pramuka juga bisa bikin. Tapi ada kartu nama, ada foto dan lain-lain semua. Ayo kita cek di negara kedutaan Malaysia. Bener nggak ini akte notaris Malaysia? Gampang kan? Gampang. Apa akte notaris dari Pasar Pramuka? Hah? Kan begitu gampang kan? Ini lembaran kertasnya aja dari Malaysia, bangga ketahuan sama kedutaan Malaysia. Gampang kok. Gitu aja. Ada lagi. Murid abang dibohongin. Ada uang garansi, bank garansi. Ini sertifikatnya bank garansi. Harus siapin ikan 15 macam ikan. Ya, untuk bank garansi begini. Abang bilang kamu bodoh amat sih, bego amat. Ini bank garansi dari mana? Dari Hong Kong, Amerika. Kamu ke Hong Kong, Bang, sono. Ketambil nih, asli nggak nih? Ininya nih, suratnya nih.
surat bank garansinya dari Hong Kong. Nggak asli, nggak ini. Kan ketahuan. Kenapa pernah begitu? Bang, tolong ini. Ada uang bank garansi dari Hong Kong ini sekitar 100 triliun. Buset banyak. Abang bawa mana? Abang bawa aja ke bank Hong Kong. Mbak, ini bener nggak nih, Mbak? Mbak, jangan Pak, itu palsu semua Pak. Hah? Amerika lagi, bank garansi Amerika. Bank apa? Malaysia, Brunei. Aduh, capek deh. Ini baru nih abang buka nih sekarang. Tapi siap abang. Siap mati disantet, siap di ini siap demi Allah demi Rasulullah. Karena abang bicara yang hak batil. Ya, sekarang abang udah mengaku bahwa abang tukang tipunya dulu tahun 91 sampai 97 sampai 97 lah sampai 2001. Salah satunya ya. Tapi ya abang tipu yang mana juga abang lupa udah. Dulu mungkin kalian belum lahir, kamu belum lahir, abang udah main beginian. Bang, Tolong. boleh ceritain dikit bang. Istilahnya pengalaman abang, trik-trik menipu dengan Batara Karang itu kayak gimana bang? Karena Oh, netizen ini kan harus tahu bang. siap. Ya, gimana? Oke. Perhatikan ya. Bongkar aja. Gitu ya. Bongkar sekalian nggak apa-apa. Kesian. Iya. Tahu nggak? Ya, Mr. Channel. Kalau udah ketipu, uang gaib, uang balik, uang apa, ngadunya ke siapa? Ke abang. Karena abang ketua umum dan pendiri Forum Hukum Indonesia. Karena abang bekerja sama dengan Mabes Polri, BNN dan lain-lain. Ngadunya ke abang, bang saya ditipu begini-begini. Udah bikin LP. Kita abang yang tangkap. Karena penasehat Forum Hukum Indonesia itu dari Mabes Polri, dari anggota dan dari TNI juga ada. Jadi begini. Pada suatu ketika si kancing nyolong ke timun. Ada yang nyapa nih bang? Dari Faizana. Ntar dulu lah. Assalamualaikum mas. Mas Waalaikumsalam. hadir dari Belanda. Oh, subhanallah. Salam hormat dari Belanda. Abang yang doib. Paina laki perempuan? Faiza sih kayaknya perempuan kayaknya. Oh iya, kita terawang aja perempuan ke laki. Mahnya sekali. Dari namanya. Oke. Ya, jadi Bang, bagaimana kita bermain nih membohongi orang untuk bermain harta karun atau Penarikan uang. penarikan harta karun, gendam uang dan oke. Sekarang saatnya abang buka. Oke. Begini. Ada pasien. Abang sama kawan, sama grup jadiin uang satu kamar ini. Zat! Oke. Ambil satu uang itu. Udah ambil uang, kamu yang ambil. Belanjain ke warung sekarang. Beli rokok, beli apa deh. Balik. Ada kembalinya, dapat rokok, dapat apa ya. Oke. Dah. Itu abang jadiin tuyul. Abang jadiin tuyul. Ini ada 5 orang yang bilang, uang asli, uang semua. Dah. Terus abang hilangkan lagi. Dalam 2 jam, 3 jam abang hilangkan. Yang tadi uangnya tadi dibeli itu, beli rokok, beli apa, dapat. Bawa uang asli nggak? Iya bang, uang asli bang. Oke. Abang bisa gandakan uang. Kamu punya modal 10 juta, jadi 500 juta. Bikin perjanjian sama abang. Tapi abang nggak mau bikin dikit. Satu orang 10 juta. Kalau dikira 10 juta, kalau dulu 100 juta. Oke? Bikin 10 juta. Kamu, bang saya nggak ada duit, saya ada 10 juta. Cari yang teman kamu dulu deh. Ada 10 orang atau 20 orang, kali 10 juta berapa? 20 kali 10 juta? 2 juta. 2 juta. Oke? Bang, nih bang, 2 juta. Jadi berapa bang? Jadi 200 miliar uang ini. Bikin perjanjian sama abang sekarang di atas segel. Kalau abang gak bisa bikin uang 200 miliar buat kamu. Oke?
bikin perjanjian. Tek bikin aja. Kalau zaman dulu abang masih berani bikin begitu. Kalau yang yang senior yang junior nggak bakal berani, paling nggak kabur tak ke polisi, masuk penjara. Nah, dapat abang 200 juta, dapat duit abang 200 juta, uang Brazil kayak gendam uang kayak harta karun kayak apa semua, ya, dapat 200 juta. Dari 200 juta ini abang keluarkan 50 juta. Yang 150 juta abang ambil buat bagi-bagi sama temen bertiga, paling nggak bertiga. 50 juta abang belikan duit asli, berlian asli, emas asli, sebagian emas palsu. Dari 50 juta itu, kalau kita belikan emas asli, dapatlah 10 gram atau berapa. Terus kita belikan batu, keris, apa semua dari 50 juta itu, taruh kita belikan itu. Aduh, ada yang ngomongin. Nih, dukun-dukun setannya lagi penging diomongin. Nah, dah. Ini demi Allah bang buka nih. Ya. Mau marah mau enggak, mau nyantet abang silakan dah. Mau kesel mau enggak, yang penting udah. Dah. Ya. Dah, terus 50 juta ini abang buat apa? Beli emas asli, beli emas palsu, beli kalung-kalung berlian palsu, beli keris, beli batu. Yes, jadi dah 50 juta, udah banyak. Beli tanah abang, banyak banget. Satu karung 50 juta. Anting, kalung apa, tapi sebagian ada yang asli. Abang dapat 150 juta karena mau dikasih 200 juta, 150 juta bagi 3. Abang 50 juta, teman 50 juta, teman 50 juta. Cuma teman abang kesian udah meninggal duluan, karena nggak keburu tobat, meninggal duluan 2 orang. Abang masih hidup. Ya alhamdulillah, biar cepat-cepat tobat, gitu kan. Nggak. Pada saat pelaksanaan gampang. Ini kamar kosong. Siapkan kain putih. Astagfirullah. Ini guru abang nih ya. Sudah Fatihah. Ampunin dosanya ya Allah. Ini gua sama abang nih, nampan. Haji, Wan, ambil itu ya, ambil. Nampan, kain putih, kembang 7 rupa, buah-buahan 7 rupa, semua 7 rupa. Kopi pahit, kopi manis, kopi ini, semua 7 rupa. Serba 7. Ini pasien nih depan. Sama ini. Nampan. Ini semua kosong semua. Ya. Ini ruangan. Kita di belakang. Dah, suruh dia baca doa. Pikir. Nah, itu nanti tuh kita suruh jin datengin yang kita punya nih, yang kita beli 50 juta itu, kita taruh di mobil. Nanti kita suruh jin pindahin, namanya gendam. Hai jin, pindahin tuh yang di mobil. Kalau gua kasih makan. Kalau jin itu sama kayak ya mohon maaf, kayak kita ngebangun rumah punya tukang, punya kenek, kesemekan kan, kerja, dapat duit, udah. Kamu pindahin tuh uang, kamu pindahin tuh semua. Itu orang yang lagi zikir. Udah, bur, apa, wah, sampai banyak banget, wah, ditibanin, buak, kita mah ketawa aja. Aduh. Pas dibuka itu nampan itu, bukan nampan. Kain putih. Bukan, Harus. Tambah ditutup kain putih. Dibuka emas semua, cuman palanya benjol. Kayak ini disambit pakai gini sama jin. Buat.
Ini mengkilap kayak emas beneran nih kuningan. Abang lu ada gede. Kita beli di pasar Rawabening banyak. Yang Soekarno 99 Belanda dah capek dah. Dah tuh. Waduh, Allahu Akbar. Dah, kita mah ketawa aja. Udah mati. Pas dinyalain lampu, Allahu Akbar, ya Allah. Ya inilah duit Bapak, harta Bapak. Saya tidak boleh makan. Karena ini hak Bapak. Kalau saya makan, saya berdosa, saya celaka. Inilah rezeki dari Allah buat Bapak. Alhamdulillah ya Allah, sujud tuh, sujud. Kita mau ketawa aja di sujud-sujud di ubin gitu. Padahal buat tipu lu. Dulu nih. Dulu, tahun 91. Iya. Jadi kalau ada dukun-dukun yang bermain harta karun tahun 91, berarti kita sama. Nah, tinggal udah tobat atau belum? Iya. Gitu. Tinggal mati duluan siapa? Ya. Teman saya udah 2 mati. Dukun-dukun begitu tuh. Nipu orang. Ya, uang balik, uang gendam. Masih ada yang nanya kemana harta karun bener gak sih bang? Aduh capek dah. Uang amanah bener gak sih bang? Aduh capek dah. Abang cuma bilang, ada yang ketipu nggak? Ada bang, bikin LP polisi, tangkap, ntar abang yang bantuin. Kirim, jadi saya ditipunya di Tegal bang. Oke, bikin laporan di Tegal, LP-nya. Orang itu mana? Di Jakarta. Ya udah kirim melalui WhatsApp. Ntar abang print tuh, set, keluarkan surat laporan polisi. Abang bisa nangkep di Jakarta. Karena abang bekerja sama dengan Mabes Polri, salah satu Spesial Mabes Polri. Abang ada suratnya. Yang ngomong bohong. Dan menasihat saya juga kita dari Mabes Polri. Udah gitu, ini batuk karena kering nih ngomong dulu. Kalau ceramah di panggung podium di ceramah nih itu amplop dulu 3 juta. Tahu nggak? 5 juta gitu kan. Udah tuh. Bu, alhamdulillah bang. Ya Allah. Udah besok jual aja. Toko emas ya. Jual ke toko emas. So ini setampah. Udah batu, udah emas, wah, udah macam-macam. Kalau kita beli tanah abang, macam cakep. Pas dijual ke toko emas, bang, ini, bang, kok ini yang ini emas bang, yang ini bukan bang. Kenapa bang? Kamu, ya, ini harus disempurnain lagi dengan disiramkan air merah 5. Atau dengan air batara karang, atau dengan ini banyakkan dulu air merah 5. Kita cari air merah 5 untuk menyempurnakan. Setelah kita sempurnakan dengan air merah 5, maka dia akan menjadi sempurna, akan menjadi emas beneran, akan jadi emas batangan beneran, akan menjadi begitu. Carilah sampai botak loh. Cari sampai botak air merah 5 beneran. Berarti itu cara ngeles abang waktu itu ya? Cara bukan ngeles, nipu. Oh iya. Ngeles, nipu. Udah nipu. Yang namanya nipu ya nipu, jangan pakai ngeles. Iya. Kalau ngeles terus itu ngeles. Kalau nipu. Bang, ini udah 1 jam. Ini terakhir nih bang nih. Ya udah 1 jam Nah, lebih nih. ini abang nih bongkar-bongkar ini semua nih rahasia-rahasia abang Ya. kan. Rahasia-rahasia yang mungkin ya, mungkin paranormal atau yang bener lah pengamen ya kan. Biarin. Nah, apa abang nggak takut nih sama para begitu bang? Nah, gimana bang? Ya dicabut dulu dah. Nah, ini nyala tuh. Itu nyalanya tuh. Kalau dimatiin lampu nyala ini. Jangan matiin lampu deh. Ya jangan ter. Matiin lampu nggak apa-apa. Tuh, nyala kan? Iya. Dulu kalau di Tol Batara Karang mesti pakai ini. Disulap ya. Bukan pakai sulap, mesti Atraksi. bukan mesti pesta. Diskotik apa mesti pesta kalau Oh, Batara Karang. Bisa. Mesti happy. Iya. Terus gimana tadi Nah, ceritanya nih? jadi apa tadi? Lupa. Ini kan abang nih bongkar-bongkar semua rahasia nih. Rahasia-rahasia aslinya penarikan uang lah, terus gendam-gendam lah, atau Batara Karang bisa ngambil uang. Nah, abang nggak takut nih sama paranormal atau pengamen-pengamen jalanan lah, istilahnya gitu ya kan bang? Kamu mau ngina orang pengen jalanan. Maksudnya begini bang, Oke.
Kalau Abang bercanda nih, abang capek sama Iya. bercanda sebenarnya baru pulang Iya. dari pesantren anak nih. Iya benar. Kamu paksa abang begini untuk membuka, ya udah, ya Bismillah. Gini bang, Hmm. abang nggak takut semuanya itu ntar ada kiriman atau misalnya ketemu di jalan ditusuk atau gimana gitu bang? Abang nggak takut tuh bang? Gitu risikonya kan dalam tuh bang. Nah gimana bang? Abang sendiri gimana ya? Ya. Ini terakhir dan Ya. tutup bang ya. Ya, jadi begini. Ya Allah ya Rasulullah, hamba tidak mati dengan ilmu telu, santet telu, dan orang-orang yang zolim, orang-orang yang jahat kepada hamba. Tapi matinya hamba karena ridhomu, karena izinmu ya Allah. Jadi abang bicara ini tidak takut mati. Mati mah kapan aja, sekarang ada pesawat jatuh kemarin juga kita mau mati, mati aja. Ya. Jadi abang bicara, kalau kita di dalam Islam, kita menyampaikan yang hak atau yang benar, memang ujiannya berat. Dimusuhi orang, dimusuhi. Ya, itu ujiannya berat. Jadi, apakah abang tidak takut? Demi Allah, demi Rasulullah, ini 1:30, jam 1:26. Abang tidak takut ditelu, dibunuh, ditusuk, dimatiin. Abang tidak takut. Demi Allah, demi Rasulullah, wallahi. Karena menjadi spiritual selama 36 tahun, alhamdulillah insyaAllah, itu resikonya nyawa taruhannya. Nyawa taruhannya, bukan ngomong doang. Jadi besok abang, makanya ini, abang di jalan dimanapun selalu mengingat Allah. Seandainya abang mati husnul khotimah, dalam keadaan ingat kepada Allah, bukan su'ul khotimah. Naudzubillah. Kalau dibilang takut, nggak takut. Mau takut dari dulu, lihat aja konten-konten abang yang ngomong masalah bambu petuk lah, batara karang lah, inilah itulah, lihat aja. Jangan nantangin abang di Facebook lah. Nantangin di YouTube, abang ketawa doang. Ketawa doang, bukan abang sombong, astagfirullah. Enggak. Abang masih hamba yang doib, zolim, hina, fakir, pendosa di mata Allah. Abang masih banyak dosa. Tapi kalau untuk kebenaran, ya kita ngapain kita takut. Orang syirik, hasut, dengki biasa. Nabi aja disirikin, dihasutin, dilemparin kotoran, difitnah, dijual. Apalagi kita. Rasulullah SAW ilmunya selautan. Ilmunya seperti pasir di lautan, tidak bisa terhitung. Tapi ilmu kita tidak ada seujung rambutnya Rasulullah SAW. Terus kita mesti takut. No way. EGP. Yes. Emang gue pikir. No way apa ya? Iya. Ya bukan abang sombong, enggak. Karena abang bicara sama juga orang yang berdakwah. Kamu jangan minum alkohol, kamu jangan berzina, kamu jangan berjudi, kamu. Itu kan menyampaikan yang hak, yang benar. Iya. Ada yang nggak senang, itu hal biasa. Makanya ada surga, neraka. Makanya kalau kamu baik sama abang, namanya Ridwan, malaikat penjaga pintu surga, namanya malaikat Ridwan. Kalau kamu ketemu abang, kamu baik sama abang, si Bejo, si Budi, Jurek. si Jurek. Ketemu, biar dosa segede gunung, ketemu abang penjaga pintu surga, masuk surga, udah. Gitu. Terakhir bang, penutup bang. Dari kesimpulan ini semua gimana? Ini udah sejam setengah nih, penutup Dari dulu. Iya, nggak maksudnya. Tambahan nih dikit ya. Iya. Oke. Apa yang kita harus ambil pelajarannya bang dari mati di Batara Karang saat ini bang? Oh iya. Besok Jadi- kita mungkin semar mesem gitu kan? Pemirsa Madatar Iya, menyampaikan dan benar. tentu aja dulu. Ya. Jadi saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa dari kesimpulan semua ini intinya, janganlah kita bersekutu dengan setan. Janganlah kita mengandalkan kekuatan dari setan atau jin atau hodam. Hodam pembantu laki-laki, hodam pembantu perempuan. Kalau pembantu perempuan, hodam bisa suruh ngepel,
cuci piring, atau jadi bini, atau apa, itu hodam perempuan namanya. Kalau hodam laki-laki, dia itu jangan sampai suruh nyuci piring, nanti jadi omreng. Lanjut. Oh, jadi homo atau jangan. Hodam itu artinya begitu. Ya, itu bahasa Arabnya. Jadi udah cukup abang saja yang banyak dosa kepada Allah, yang pernah melakukan penipuan segala macam, dan harta karun apa semua, gendang uang apa semua. Cukup abang saja, jangan kalian semua. Ya, ya. Karena apa? Karena kita bakal mati, karena kita bakal menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup. Jangan kepada saudaraku semua spiritual yang bermain dengan batara karang, dengan harta karun, dengan ini semua. Sudah cukuplah. Kita sudah makan asam garam dunia ini. Apa yang kita tidak kerjakan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semua kita kerjakan dosa kepada Allah. Jangan sampai anak cucu kita yang nanti menanggung dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup. Jadi bertobatlah kita kepada Allah dan minta ampun kepada Allah, dan hapus ilmu-ilmu kita yang jelek-jelek, ilmu setan apa semua kita hapus semua. Kita bakal mati, nanti bakal menyesal seperti kawan-kawan. Kenapa saya bertobat? Kenapa saya tinggalkan ilmu penipuan dari harta karun apa semua? Kenapa? Karena saya melihat teman saya, saudara saya, adik saya yang meninggal, yang melakukan penipuan dari harta karun apa semua, matinya susah. Nafas di tenggorokan, sakatul maut di tenggorokan, itu susah keluarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena banyak dosanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situlah saya menghimbau, silakan kalian terima, boleh nggak apa-apa. Kalian benci abang, silakan. Abang makin dibenci makin senang, makin difitnah, dihasut, abang makin senang. Kenapa? Orang yang difitnah, dihasut, dizolimi, maka akan naik derajat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada doa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, ya Allah ya Rabb, jadikanlah orang-orang yang sirik, hasud, dengki, fitnah, zalim kepada hamba, agar dia sadar dan tobat ya Allah. Kalau dia tidak sadar dan tobat ya Allah, hanya Engkau yang maha menghukum ya Allah. Ya Allah, bisyiril Fatihah. Seperti itu saja ya abang, ya bukan apa-apa. Jadi abang sedih kenapa? Ingat saudara abang, adik abang, satu perjalanan abang yang memang meninggalnya itu susah, dan meninggalnya itu dalam keadaan ya mudah-mudahan husnul khotimah. Abang takut suul khotimah dia meninggalnya itu. Ya, mudah-mudahan husnul khotimah, ya abang tidak sebutkan namanya. Itu satu pelajaran buat abang dan satu pelajaran juga buat kita semua. Itu saja. Ada lagi? Tutup. Oke. Saudaraku, kita tutup dengan doa ya. Pertama-tama juga abang mohon maaf lahir dan batin karena abang terlalu membuka semua ya. Tapi ini demi kebaikan. Walaupun nyawa taruhan abang, ya nyawa abang ketemu orang di luar ditusuk, karena naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak. Dan juga abang diteluh, karena tadi udah dibisingin nih, dihantam kuping abang nih, gitu kan. Jadi mudah-mudahan kita semua diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dikuatkan iman Islam kita, dan juga kita dimatikan dalam husnul khotimah. Dan kepada orang-orang yang masih bermain harta karun, uang gaib, uang balik, gendam uang, ya, dan lain-lain, semoga Allah berikan taufik hidayah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya Allah yang maha menghukum, bukan abang. Ya, karena yang punya surga dan neraka bukan abang. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad wa sallam Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad lillahi ta'ala bil qawli wa tanfa'il qurafatu bil awaid.
Menurut wasalawati masa di rumahmu ya cerita ini wa wasalli fi kulam sunja dari kulim malamina. Allahumma barik lana fi syai ya Allah. Allahumma barik lana fi syai ya Allah. Allahumma barik lana fi syai ya Allah. اللهم إنك قال في سورة سليمان من الناس لما لجأت وقوتي يا جبريل من خير الصفر الجريل ومن اسمان الجنان الإنسان ومن تسليما تسليما جل جلاله يا بشرط النجمة والنور ربنا تقبل سبحانه إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وسيدنا محمد النبي الأمي وعلى رسوله بسم الفاتحة أعوذ بالله بسم الله قد الذين أنعمت عليهم Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemburu alam gaib, solusi masalah Anda. Majlis Talim dan Zikir Ar-Ridwan. Allahu Akbar.